but we are left alone to deal with our sufferings. We are alone in a system that does not value the rights and dignity of migrants, does not recognize us as workers or people. Listen to us. Don't talk about us without us. Semakin kita atas nama pelatihan, kamu akan dipindahkan, pengalaman saya dipindahkan ke pemilik dari PJTKI-nya, dan kita tidak punya ruang sama sekali. Misalnya ini meja kerja, kalau malam ini tidurnya di bawah-bawah begini, dan itu bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sampai kamu officially terbang. Begitu. Dan pengalaman saya sekitar 2-3 mingguan ya di situ. Kamu masak untuk sekitar 100 orang ya pemiliknya. Jadi masing-masing dari kita itu digilir untuk melayani pemiliknya ya, atas nama pelatihan. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun jemaah Hamburger ini nonton video ini. Jadi kita udah cukup lama nggak ngobrol eksklusif lagi karena sebelumnya sempat roadshow Bandung ya, Purwokerto, Jogja. Langsung kita balik lagi dengan tamu yang spesial. Bersama saya Ardi Rosyadi, ada Daniel Awigra, dan tentu saja Eni Lestari. Ini satu kehormatan Hamburger kedatangan yang saya bisa katakan seseorang yang mampu tidak sekedar di level lokal nasional, tapi benar-benar kerjanya, advokasinya kemudian di-recognize di level internasional. Eni Lestari adalah penggiat hak asasi manusia di isu pekerja migran. Lagi nggak jago kandang berarti. Nggak jago kandang, ya kan? Udah menjelajah ke kandang-kandang yang lain ini berarti. Internasional, baru pulang dari UN nih. Wah, berarti ada oleh-oleh cerita, tapi sabar-sabar dikit nih ya. Hold dulu. Sebenarnya tadi pegiat hak asasi manusia untuk isu pekerja migran. Spesifik ada itu ya berarti ya? Ya, kan hak asasi manusia itu banyak ataupun luas gitu ya, dan salah satu perhatian hak asasi manusia salah satunya adalah orang yang kemudian mencari penghidupan, progression di luar negeri gitu ya, atas alasan ekonomi mungkin ya. Kemudian gara-gara itu dia bukan jadi warganya, dan kemudian banyak sekali masuk dalam situasi yang kurang lebih rentan daripada penduduk lokal. Nah, gimana apa kabar lo? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah mengundang. Ini kehormatan juga ya, langsung ketemu face to face. Mantap. Zoom. Gimana pandemi di Hong Kong? Hong Kong sudah membaik, tapi pemerintahnya karena punya moto zero infection ya, jadi aturannya masih sangat ketat. Masih sangat ketat. Termasuk semuanya. Sekarang turis sudah bisa masuk, tapi harus karantina hotel 7 hari. Kemudian sudah divaksin dan masker itu wajib. Jadi, masih sampai sekarang. Social gathering juga masih sangat terbatas. Masih dibatasi. Ya. Nah, kan kemarin baru saja Eni pulang dari kantor UN di New York. Di New York. Salah satunya ngebahas soal Global Compact for Migration ya, atau GCM. Mungkin nanti Eni bisa cerita. Tapi sebelum ngomongin itu, kan kita tahu bahwa setiap tanggal 16 Juni, dunia itu merayakan Hari Internasional Domestic Worker. Dan Eni adalah salah satu, katakanlah, orang yang kemudian pernah bekerja atau masih bekerja? Masih bekerja sebagai domestic worker, dan kemudian tidak sekedar bekerja, Eni menggalang, katakanlah, advokasi, kemudian membuat semacam aliansi bersama dengan International Migrants Alliance, dan dia sebagai ketuanya sejak 2008. Mungkin bisa diceritakan gimana pengalaman, katakanlah, dari menjadi buruh migran ya di sektor yang bisa dikategorikan 3D ya. Nah, kemudian dan terisolasi. Ya. Kemudian bahkan sampai pernah pidato untuk membuka sidang umum PBB tahun 2016. Mungkin panjang banget ceritanya dari tahun kapan pertama kali migrasi. Saya tahu kita seangkatan sebenarnya, seangkatan umurnya, tapi nggak usah diomongin. Rahasia itu ya. Tahu. Kita seumuran. Silakan kamu ceritakan lah dari mana, mungkin dari yang sebelumnya dulu kali ya. Dari pertama kali dia mau migrasi gimana?
Betul. Jadi kayaknya ini efeknya dengan krisis moneter ya tahun 97. Oke. Kita semua kayaknya merasakan itu. Jadi keluarga saya juga hanya pedagang kecil di pasar. Walaupun orang tua saya sangat percaya dengan pendidikan. Jadi walaupun dalam keterbatasan, yang penting anaknya sekolah Duluan, ya. Ketika itu memang harusnya saya kuliah kan, tapi karena krisis 97 ekonominya naik turun ya. Pedagang kecil itu yang paling terefek. Setiap kali ada krisis seperti ini kan memang pedagang yang paling hidupnya serba tidak menentu. Langsung ya di lapangan. Langsung kena. Ya. Misalnya dia jual murah, nanti belinya udah mahal. Dijual mahal juga nggak bisa laku gitu. Jadi ada fase di mana ya itu menghambat niatnya untuk kuliah lagi. Kuliah ya setelah lulus SMA itu, dan ketika itu juga kuliah pun mahal sekali kan. Karena tiba-tiba semua orang mencari yang bisnis. Karena mereka ingin belajar komputer, desain dan sebagainya. Sementara kuliah yang itu mainstream kayak universitas umum lah ya, itu juga harus ada 4 tahun kontrak. Jadi ketika itu saya juga berusaha mencari tempat-tempat kuliah, tapi ya itu tadi adanya swasta. Yang kedua ambil D1, D2 atau D3, kemudian per bulannya bayar sekian. Dan saya tahu itu tidak akan sanggup dibayar orang tua saya. Jadi dalam fase tertentu saya menjadi orang yang mengurus adik-adik. Nah, orang tua tetap harus kerja di pasar, tapi saya juga melakukan home industry dari rumah gitu. Jadi ada pendapatan kecil lah ya, sembari ngurus rumah, ngurus adik-adik. Tapi ketika itu saya pikir ini sampai kapan nih Krismon gitu. Dan kayak sekarang misalnya pandemi. Ataupun orang selalu bertanya, bisa nggak ya kita kembali ke era sebelum pandemi? Dari 97 pun sebenarnya kita tahu tidak akan pernah gitu. Jadi setelah 97 ya, setelah menunggu ya, dan memang tidak ada potensi ya untuk ada perbaikan ekonomi, teman saya bilang udahlah kita keluar negeri yuk gitu. Dan memang tidak pernah terbersit sama sekali keluar negeri, walaupun paman saya juga kerja di Malaysia, bibi saya juga pernah kerja di Malaysia, ada saudara jauh juga kerja di Arab gitu, tapi tidak ada kerangka untuk keinginan awalnya. Tidak pula dari keluarga, tidak pula dari saya gitu. Dan ya skemanya jelas kan, kamu kuliah cari kerjanya lebih baik gitu. Tapi kan semuanya amburadul. Tapi setelah itu saya memang bilang ke orang tua, kita tidak ada pilihan. Gitu. Kalau saya ingin membantu kalian, ya saya harus cari uang yang bisa melunasi hutang, tapi juga menyekolahkan adik-adik. Karena resikonya banyak. Mereka nggak bisa sekolah, hutangnya semakin bertambah ya gitu. Dan mereka butuh waktu lah 1 tahun untuk mengikhlaskan gitu. Dan salah satu yang memang saya pikirkan Hongkong karena banyak cerita libur ya. Oh kalau kamu kesana nanti bisa liburan. Oh ini gitu. Sementara kalau di negara lain hampir tidak ada kisah seperti itu. Nah karena motif saya memang saya ingin belajar, walaupun saya harus bekerja, saya tetap harus punya waktu luang untuk belajar. Myself, untuk belajar. Whatever yang saya bisa pelajari lah, ke perpustakaan atau ke mana gitu. Jadi Hongkong itu menjadi orientasi. Jadi waktu saya mendaftar, ya seperti yang teman-teman lainnya, kita harus masuk ke JTKI. Tentu persoalannya memang apa yang saya perjuangkan saat ini juga berangkat dari pengalaman personal. Jadi misalnya di desa tidak ada informasi terkait keluar negeri. Tidak ada satu aparat pun yang bisa memberitahu saya keluar negeri gimana caranya. Prosesnya gimana. Yang kedua, semuanya calo yang bekerja. Dan calo itu udahlah pokoknya kamu tahu beres gitu. Nah, setelah itu masuklah kita ke penampungan ya, dan biasa ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada 1 tahun, 1 tahun setengah gitu. Kalau Eni? Aku 5 bulan. 5 bulan. Okay. Jadi sampai unlimited gitu. Dan waktu saya cek gitu, kenapa ya kok bervariasi. Jadi PJTK itu, kalau dulu namanya PJTK ya, mereka itu menerima, kamu harus masuk penampungan mulai kamu daftar, dan tidak mungkin kamu diizinkan pulang kecuali kamu meninggal jaminan. Dan ketika itu saya tanya sekitar 2 juta. Dan itu uang mahal. Mahal sekali tahun Krismon ya. Impossible kan, maksudnya emak gue ini minta ke siapa lagi gitu loh, utang ke siapa. Dan saya bilang udah. Dan persoalan lagi di dalam penampungan itu kan, itu sistem penampungannya kan itu untuk 50, 100 orang, 300 di dalam satu camp gitu ya. Dan kebersihannya tidak terjamin, kesehatannya tidak terjamin, tidurnya tidak terjamin, semuanya. Nggak layak lah ya akomodasinya. Dan tidak bisa berkomunikasi dengan luar. Dilarang sama sekali. Jadi hanya bisa ada tuh telepon booth itu yang masukin uang, koin itu. Yang kedua atau lewat surat. Yang ketiga dikunjungi. Kalaupun rumahnya dekat. Lah teman-teman saya ada yang NTT, NTB ya, terus daerah Jawa Tengah ya, padahal Surabaya kan saya itu. Jadi banyak yang tidak mendapatkan kunjungan sehingga mereka nggak punya stok sabun, makanan, obat-obatan. Jadi kenapa itulah dan saya karena rumah saya 3-4 jam dari Surabaya, minimum saya 2 minggu sekali ada kunjungan. Makanya itu
kita sering harus bersolidaritas karena orang-orang ini jadi di situ akhirnya membentuk perkumpulan-perkumpulan. Iya. Sebelum berangkat nih ya. Bentuk saudara ya. Memang tidak ada akses. Sementara keluar tidak bisa, tidak boleh, dan kalaupun membeli itu harus dari kantin PJTKI-nya dan itu dijual sangat mahal. Jadi ya kita dieksploitasi berlipat-lipat gitu loh. Terus sembari juga kita yang harus mengerjakan piket sendiri, kita yang harus bersihin semua tempat itu sendiri gitu dan apa ya, kejam sekali pemilik itu sama stafnya. Jadi kita bisa jadi personal asisten mereka, tukang pijat, tukang cuci baju dan semuanya. Dan to some extent banyak sekali kasus pelecehan seksual ya, baik dilakukan oleh pemilik, staf maupun satpam sekalipun. Jadi itu yang membuat apa ya, ketika itu saya juga berpikir kenapa gitu loh, kita cuma butuh kerja, kita juga bayar. Memang ini sistemnya kan fly first pay later ya, gitu. Jadi nggak bayar gitu loh di muka. Apakah karena itu gitu? Nah, tapi kan ketika itu memang nggak ada akses informasi. Saya juga nggak tahu harus telepon siapa. Apakah ini pelanggaran, bukan pelanggaran? Saya karena memang nggak tahu sama sekali. Dan kita semakin dekat dengan tanggal penerbangan. Jadi kita harus tinggal di tempat itu sampai kita terbang. Tidak ada potensi untuk cuti. Tidak ada potensi untuk cuti. Berarti 5 bulan itu full. 5 bulan. Mau 1,5 tahun juga full. Sebenarnya kalau sebenarnya kan sudah bayar. Cuman bayarnya tuh nanti dicicil setelah sudah sampai. Dan kebanyakan orang rasa itu kamu kayak di sini kayak gratisan. Kayak dibantu, sehingga ngerasa kayak nggak punya bargaining power ya, nggak punya posisi tawar karena seolah-olah numpang gratis. Padahal enggak kan? Enggak gitu loh. Dan kita memang dikasih pelatihan ya. Pelatihannya itu tapi ya tempat tidur itu ya tempat sekolah kita. Jadi ada folded bed atau matras gitu yang ditumpuk kalau malam, kalau siang, kalau malam di lebar-lebar. Jadi kalau pemandangannya itu ya seandainya ada sosial media itu udah kayak pindah dah ke tata gitu. Satu kamar itu pengalamanku paling kecil itu 50 orang. Satu kamar. Ukuran berapa itu? Ya sekian ini atau separuhnya ini, separuh apa? 4x4 lah ya. Mungkin 2 kalinya ini. 2 kali ini. Tapi ada pernah itu 300 orang. Udah kayak hall gitu. Jadi ini milik siapa? Ini PJTKI-nya. Swasta. Semuanya swasta kan. Di sini kan saat ini yang satu-satunya negara tidak punya penampungan kan. Sekarang ada BLK. Sekarang ada BLK. Itu tidak difungsikan dengan baik gitu. Nah, jadi dari situlah dan semakin dekat dengan tanggal penerbangan, itu semakin kita atas nama pelatihan, kamu akan dipindahkan, pengalaman saya dipindahkan ke pemilik dari PJTKI-nya dan kita tidak punya ruang sama sekali. Misalnya ini meja kerja, kalau malam ini tidurnya di bawah-bawah begini. Dan itu bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sampai kamu officially terbang. Begitu. Dan pengalaman saya sekitar 2-3 mingguan ya di situ. Kamu masak untuk sekitar 100 orang ya pemiliknya. Jadi masing-masing dari kita itu digilir untuk melayani pemiliknya atas nama pelatihan. Final exam. My goodness ya. Dan kamu harus satisfy them. Gitu. Bisa bayang sih. Saya pernah ya dites itu pakai microwave. Saya kan nggak tahu microwave caranya gimana. Saya tahu karena dilatih ya, tapi kan beda brand beda cara. Open mana ini kan mana kan nggak bisa di satu satu formula gitu. Dan itu salah. Jadi untung aja yang istrinya itu lumayan baik lah. Tapi kalau kena suaminya kayak kena adiknya atau neneknya itu pasti langsung diserap. Dan kalau diserap itu kayak orang dihukum anak-anak gitu, yang pegang 2 ini, kakinya berdiri 1, kadang kamu disuruh bersihin toilet sendiri kayak begitu. Jadi saya sebut itu sangat tidak manusiawi. Tapi sekali lagi saya tidak tahu apakah ini layak, memang ini hukumnya salah atau enggaknya. Saya telepon siapa, saya tanya siapa gitu. Dan saya juga nggak bisa keluar. Karena sudah diikat di dalam itu. Kalau kamu keluar, kamu harus mengganti seluruh biaya. Saya bayar 6 bulan ya ketika itu. Kamu harus melunasi itu. Dan itu bisa 20 juta. 20 juta waktu itu ya? Iya, waktu itu. Gitu. Siapa yang akan membayar sekian banyak? 20 juta zaman itu. Sekarang aja masih tinggi. Iya, jadi kenapa itu? Jadi akhirnya saya walaupun sakit-sakit, kan saya sudah mulai kena asma dan sebagainya. Karena harus tidur di lantai setiap hari. Dengan folded mattress dan hanya pakai sarung. Matrasnya pun paling tipis ya? Dan itu sudah dipakai berkali-kali. Oh, udah kayak kain. Sudah lepek dan berganti-ganti terus kan. Jadi bukan itu tempat tidurmu forever nggak begitu. Nggak bisa. Gitu. Anyway, jadi akhirnya setelah itu 5 bulan saya terbang dan waktu sampai sana memang mereka mengatakan begini. Orang Indonesia ada 2 gaji ya, yang satu full pay, yang satunya itu mereka nyebut A dan B.
Ya, jadi gaji A, gaji B. Gaji A itu untuk orang yang X, orang yang pernah di Hong Kong, pernah di negara lain, Taiwan, minimum bisa Mandarin. Kamu punya hak gaji ini. Berarti gaji full, liburnya full. Kalau kamu newcomer, kamu hanya bisa gaji B. B itu berarti separuh dari minimum wage di sana. Kalau gajinya ketika itu, let's say mungkin 3.670 ya. Berarti kita hanya digaji 1.800. Ketika itu, jadi 50% dari minimum wage gitu. Nah, kita kan nggak tahu tuh benar nggaknya juga gitu. Terus kamu nggak ada libur ya selama 2 tahun ya. Nanti kalau kamu sudah lulus, ini dianggap magang. Jadi mereka itu menginjeksi banyak sekali kepercayaan bahwa ini adalah magang. Pelatihan. Kamu masih dites. Nanti kalau sukses 2 tahun. Padahal itu udah benar kerja. Udah pasti. Setahun masa magang. Iyalah. Udah berangkat. Ada yang namanya magang gitu. Jadi work or not work ya. Jadi nggak ada di antaranya. Nah jadi dari situ akhirnya udah saya terbang. Saya dengan teman-teman. Paspor saya diminta. Saya baru lihat paspor itu waktu di bandara. Jadi saya hanya tahu waktu tanda tangan. Saya tuh nggak lihat bentuk paspornya ya. Cuma ada tangan yang penting. Terus di bandara sudah, habis itu sampai sana langsung diambil. Jadi begitu landing, agennya sudah di depan ngambil semua. Gitu. Ini berarti masuk yang golongan yang B tadi. B gitu. Nah jadi setelah itu langsung dikirim ke penampungannya agen, terus besoknya diproses KTP Hong Kong, kemudian medikal, kemudian diambili atau diantarkan. Nah saya diambil majikan kan. Terus waktu di majikan itu ada majikan, ada agen, ada saya. Kan saya nggak paham bahasa kanton. Terus agennya bilang, oh kamu tahu ya gaji kamu cuma 1.800 ya. Nanti liburnya tidak ada libur ya. Kalau majikan kamu kerjanya baik-baik, baru mungkin majikan kasih libur. Oke, dan apa yang saya bisa katakan kan saya sudah di depan mata dan kamu di sana kalau ada apa-apa langsung kontak saya gitu. Nah, mulailah saya bekerja. Jadi di rumah itu kan keluarga pertama kali mereka meng-hire. Jadi mereka itu sebenarnya pemilik toko di pasar. Jadi punya 2 anak cowok-cowok gitu. Jadi mereka membutuhkan itu menjaga untuk anak 2 tahun gitu. Tapi di dalam rumah itu tuh cuma ada 2 kamar kan. Memang rata-rata hubungan kecil sekali. Ya, apartemen ya. Ya, jadi saya harus tidur sama anak yang ber 14 tahun. Cowok lagi kan. Dan saya di bawah, dia di atas. Jadi sudah sangat uncomfortable ya. Terus ditambah lagi tempat tidur saya tidak dikasih matres. Jadi beginian. Papan langsung dikasih kain itu aja gitu. Dan itu musim dingin. Itu pertama di sana ya. Saya awal tahun 2000 itu winternya winter kalau di Hong Kong itu. Winternya winter. Jadi musim dinginnya dingin. Jadi bisa 7 derajat, 5 derajat gitu. Dan kita berangkat dari berapa? 28, 30 derajat langsung gitu ya. Dan kan tidak dikasih baju ya. Jadi saya harus menggunakan semua baju saya tiap hari. Dan rumah itu banyak aturan. Memang satu tidak boleh keluar, nggak dikasih kunci. Nggak boleh telepon, nggak boleh pakai telepon. Rumah ya. Terus nggak boleh pakai mesin cuci. Jadi saya harus begini. Terus nggak boleh pakai air panas kalau cuci piring-piring itu ya. Kalau mandi itu hanya 5 menit. Terus habis itu nggak boleh duduk di sofa. Kemudian dikasih alat-alat makan sendiri. Terus tidak boleh merangkul babynya, nggak boleh mencium babynya, hanya boleh menjaga gitu. Itu yang buat aturan rumah sinonyanya. Setiap rumah berarti ya. Beda-beda. Jadi memang persoalan domestik ini selain aturan nasional itu rumah itu buat aturan. Buat aturan sendiri. Jadi makanya kan PRT itu rentan. Kenapa? Karena kita di dalam satu rumah ada 5 orang, 5 aturan berarti harus memenuhi kebahagiaan 5 orang ini. Semuanya, gitu. Nah, makanya kan menjadi rentan kalau nasionalnya itu nggak punya aturan yang jelas. Apalagi persoalan lagi di Hong Kong, bahkan di Asia itu live in. Kamu serumah dengan majikan. Kalau misalnya di Kanada ya atau di Amerika, mereka datang jam pagi, kerja pokok pulang, selesai dadah, ya kan? Apa yang ada di daftar itu yang saya kerjakan. Di luar itu bukan urusan saya. Tapi ketika kamu live in, kamu lebih rentan. Nggak ada batas jam kerjanya. Nah, Hong Kong itu tidak memiliki satu aturan jam kerja. Jadi kita kerjanya unlimited. Mau jam 1, jam 2, saya bangun itu setiap jam 5.30 atau jam 6 paling telat. Nanti saya bisa tidur itu jam 1, setengah 2. 4 jam full. Ya, bisa dihitung berapa jam itu. Ya kan, walaupun dia bilang, oke kamu istirahat, tapi kan kalau mereka belum selesai mandi, saya nggak boleh mandi. Dan anaknya laki-laki itu bisa mandi jam 11, setengah 12 malam. Jadi saya juga nggak punya kamar. Mau kemana coba? Jadi hanya bisa di dapur, berdiri sambil nunggu semua orang. Saya harus dengerin ini anak laki-lakinya udah mandi belum. Nah, kalau dia belum mandi, saya nggak boleh mandi. Terakhir bener ya. Gitu. Jadi
Itu dan belum lagi aturan-aturan lainnya, kalau keluar nggak boleh ngomong sama orang gitu. Saya hanya boleh membawa anak kecilnya ke taman, tapi saya nggak boleh berbicara ke orang, dan itu benar-benar mereka cek loh gitu. Jadi anyway, banyak aturan yang itu saya tidak tahu lagi ini sebenarnya aturan apa, mana yang harusnya legal, mana yang tidak gitu loh. Jadi saya pikir ya semuanya aturan ini gitu. Ditambah lagi mereka kan tidak menyediakan makanan. Jadi gini, makannya kan tidak bersama. Jadi aku hanya dikasih makanan sisa kan, setelah masak sisa gitu. Dan mereka itu setiap pagi itu kan tidak ada yang sarapan di rumah. Jadi keluar makan sendiri-sendiri gitu. Jadi saya cuma dikasih apa ya, kayak noodle apa, bukan cup noodle apa, kayak itulah Indomie kayak itulah, tapi bukan Indomie sana ya. Dan siang juga mereka belum tentu makan di rumah. Jadi saya selalu harus makan untuk diri sendiri, dan itu hanya dikasih satu bal roti dan juga mie instan yang banyak sekali. Dan itu aja yang saya makan. Jadi kalau mereka nggak membelikan telur, ini saya nggak bisa makan. Aja itu. Dan mereka memang sudah warning, kamu nggak boleh makan makanan di kulkas ini kecuali yang saya izinkan gitu. Jadi pernah, dan karena saya sering makan malam tidak bisa makan karena mereka makan babi ya. Saya bilang saya nggak makan babi. Kenapa kamu nggak makan babi? Babi itu baik loh untuk ini dan itu. Saya bilang saya orang Muslim. Mereka nggak paham apa maksud Muslim kan. Terus gimana ya ngomongnya itu? Akhirnya mereka nyerah nyuruh saya makan babi. Akhirnya saya diberikan telur itu berak-rak. Jadi sehari 3 kali saya bisa makan telur. Karena itu memang paling murah di sana. Jadi itu menjadi konsumsi saya sepanjang hari. Anyway, dan saya tidak digaji 3 bulan karena ini semua diambil total 100% dikasihkan ke agen atau penyalur ya. Kemudian setelah itu saya cuma dikasih 1.800 dan saya mulai bargain, saya minta libur dong gitu. Saya mau ketemu teman-teman dan saya nggak pernah bisa telepon keluarga saya. Jadi saya tidak, jadi 3 bulan ini karena nggak dikasih libur, nggak dikasih uang ya, saya dikasih uang 200. Dia bilang kamu itu seharusnya libur sebulan sekali, tapi karena kamu nggak libur saya kasih kamu ekstra 200. Nah itu yang saya belikan baju musim dingin, jaket. Gitu. Jadi saya nunggu sebulan dulu untuk bisa beli jaket. Dengan membayar nggak libur ya? Dengan uang 200 yang nggak compensate. Dan saya pakai berapa dolarnya itu 10-20 itu untuk telepon keluarga saya baik-baik saja dan sebagainya. Itu bisa nelpon keluarga? Pakai ini. Ke bulan keberapa tuh? Itu nunggu 1 bulan gajian itu. Nunggu 1 bulan gajian? Ya, jadi ada 200 Hongkong ya. Jadi kalau 200.000 lah ketika itu. 180-nya saya belikan jaket, yang 20 dolarnya saya pakai untuk koin ya. Sudah saya baik-baik saya saja, jangan khawatir. Kan mereka udah mulai panik kan, saya udah berapa ini kan. Dan ibu saya itu kan orang yang rajin. Selalu harus tahu kayak gitu, namanya juga ibu ya. Terus habis itu nanti saya gajian lagi saya telepon lagi. Gitu. Nah, terus akhirnya 3 bulan kan saya gajian, 4 bulan kan saya gajian pertama tuh saya nego. Saya mau libur. Kamu enggak apa-apa potong gaji saya, tapi saya harus libur. Karena saya sudah getting tracing. Saya sudah enggak tahu. Saya telepon agen itu 3 bulan itu non-stop. Ini saya enggak dikasih makan, ini saya ini. Jawabannya sabarlah, kamu kan memang masih percobaan. Nanti kalau udah 2 tahun juga bisa pindah kok gitu. Dan saya telepon sampai saya capek mendengarkan dan bahkan saya dikata-kataikan, kamu ini nggak kerja nggak sih? Kamu tuh loh enak, udah majikanmu itu ngasih ini dan sebagainya gitu. Kamu tuh beruntung majikanmu nggak main tangan gitu. Jadi sampai di titik saya menyimpulkan kayaknya nggak ada gunanya saya telepon mereka, akhirnya saya nyerah. Saya nggak telepon mereka. Dan saya teleponnya juga diam-diam ya, kadang pakai rumah itu kan untung nomor dulu nggak ada nomornya yang kelihatan itu. Cuma buta itu loh. Coba kalau ada nomornya bilang ketahuan kan aku gitu. Atau kadang saya ke box itu ke telepon booth itu untuk telepon. Jadi saya pakai uang saya yang 200 itu untuk gitu-gitu ya, lah. Telepon bapak atau telepon agen. Nah sampai saya 3 bulan nyerah. Kayaknya mereka nggak nyelesain problem gitu. Itu yang kemudian membuat saya memutuskan oke, saya harus cari cara keluar, ketemu teman-teman saya satu PT karena itu kan dulu surat-suratan. Saya minta izin majikan, saya boleh nggak terima surat. Jadi saya kasih tahu ibu saya, ibu hanya boleh ngirim saya surat, teman-teman juga ngirim surat kan. Dari situ kita janjian, tapi mereka nggak ngasih jawaban. Kan kamu tahu kamu nggak libur. Iya, tapi please lah, saya kan harus ketemu teman-teman saya. Saya punya saudara di sini, saya bongkar akhirnya. Saya harus ketemu saudara saya gitu. Lama banget, pokoknya ada kalau 2 minggu ngasih jawaban. Aduh, kalau mereka nolak gimana ya, aku mati aku gitu. Dan saya bilang, oke, saya kasih kamu sebulan sekali saja, tapi uang 200 nggak saya kasihkan. Oke.
bahasa Inggrisnya itu take what you want ya. Yang penting bebas sedikit bisa napas gitu. Ya, keluar dari rumah ya, at least ya. Rumah majikan saya itu perbatasan Cina. Oh. Cina Hongkong. Jadi untuk ke namanya Victoria Park itu kan 1,5 jam. Ya. Dan saya nggak tahu rute. Jadi saya cuma punya uang sedikit karena udah saya kirimkan ke keluarga untuk ketemu teman-teman saya dan itu mulailah kita cerita. Di Victoria Park ya. Di Victoria Park itu kenangan karena kita tempat nangis, tempat ketawa, tempat udah kayak orang gila lah ya. Iya. Tapi problemnya gini, di Victoria Park ketika itu tidak ada organisasi. Iya. Yang kedua, tidak ada orang yang tahu hukum. Iya. Jadi tuh kita tuh kayak orang ya buta aja semuanya. Buta aja kayak iya. orang oon ketemu orang oon. Gimana ya ini gue bantu kamu oon gimana? Keluh kesah aja ya. Keluh kesah iya. Pojok sana nangis, pojok sana nangis, pojok sini nangis. Kita juga yang di grupku juga drama-drama semua. Tuh majikanku gini. Nah akhirnya setelah pokoknya 5 bulan itu temanku yang gajinya full, yang liburnya full kan tiap minggu dia libur. Ini gini aja deh, aku cari informasi karena ketika itu tentu nggak ada Google kan, nggak tahu tanya kantor konsulat aja kita nggak tahu. Padahal cuma berapa 10 menit jalan dari tempat itu, nggak ada orang tahu. Kita hanya tahunya apa? Alamat agen dan alamat agen. Itu satu-satunya nomor waktu kita landing, bahkan waktu PAP, cuma itu yang kita kasih. Pemerintah pun nggak ngasih orientasi, konsulat ini nomornya nggak ada, gitu. Nggak ada penyuluhan terkait hak, nggak ada penyuluhan terkait kemana harus pergi ketika kamu mengalami ini dan itu. Jadi ketika itu kita buta, nggak tahu kantor kedutaan, nggak tahu imigrasi, nggak tahu manapun. Akhirnya temanku ketemu lembaga lokal yang namanya Mission for Migrant Workers, tapi kan bahasa Inggris. Iya. Terus bilang ini kamu bisa bahasa Inggris kan? Ini kamu telepon, kamu tanyain. Ya, akhirnya aku pakai booth itu tanya. Terus bilang, kamu Indonesia? Ya, I'm Indonesian gitu. Kamu mau tanya apa? Ini saya digaji sekian. Saya itu mau lapor gimana? Saya tahu saya harus bagaimana? Saya ini bener nggak sih majikan saya melarang apa? Majikan saya nggak ngasih liburnya? Oh enggak, semua kalau di sini itu Filipina, Indonesia, Thailand, Nepal, India semuanya sama. Gajinya juga UMR. Liburnya seminggu sekali. Ada libur nasional. Oh kamu tuh apa? Kamu itu ketipu gitu.